Selamat datang di channel Awal Laptop. Hari ini kita akan mereview salah satu produk dari Awal Laptop, yaitu adalah ATS DC atau Automatic Transfer Switch. Nah, ATS DC ini fungsinya untuk switch secara otomatis dari sumber utama ke sumber backup. Bisa digunakan untuk misalnya WiFi. Itu kalau misal listrik PLN mati, nah nanti bisa otomatis switch ke backupnya, misal menggunakan baterai. Nah, itu nanti jadi sinyal WiFi nya tidak terganggu. Untuk ATS nya ini sendiri, spesifikasinya dia mampu menggunakan input 12 sampai 80 volt DC dengan kemampuan arusnya 30 ampere. Jadi disediakan dua input satu ini untuk sumber utama, input 2 untuk sumber backupnya atau bisa baterai misalnya. Nah, di sini outputnya nanti ini yang dihubungkan ke misalnya untuk router atau access point dan lain-lain. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ini kita hubungkan dulu dari input 1, input 2. Nah, kita menggunakan dua power supply di sini. Nah, untuk yang power supply yang ini saya asumsikan sebagai baterai, atau nanti hubungan ke sumber 2 atau input 2 di sini. Kemudian yang satu lagi power supply yang satu ini untuk kita asumsikan sebagai adaptor nanti kalau misalnya digunakan untuk WiFi misalnya. Nah, nanti kan dia butuh adaptor. Nah, kita anggap ini adalah adaptornya, kemudian ini adalah baterai sebagai backupnya. Oke. Kemudian dihubungkan ke sini, ke ATS nya. Untuk adaptor tadi atau power supply tadi dihubungkan ke input 1 di sini. Kemudian baterai atau untuk power backupnya itu di input yang kedua, input 2 ini. Nah, ATS DC ini dia memiliki fitur berpindah secara otomatis tanpa jeda, bisa dikatakan tanpa jeda. Lalu dia juga punya fitur charging otomatis. Jadi si input 1 ini nanti otomatis sekaligus melakukan charging ke input 2 atau ke baterainya. Oke, langsung saja kita coba, kita nyalakan untuk sumber pertamanya, sumber tegangnya. Saya menggunakan 12 volt ya, ini dia inputnya mulai 12 sampai 80 volt. Kalau lebih dari 12 volt bisa maksimal 80. Kita coba pakai 12 volt. Kita nyalakan untuk power supply sumber 1. Oke. Nah, di sini outputnya saya hubungkan dengan LED. Kelihatan ya, menyala, LED-nya menyala. Oke, sekarang kita tambah ke sumber baterainya, sumber 2. Nah, sekarang sumber 1 sudah ada, sumber 2 sudah ada. Kita asumsikan bahwa listrik ini, adaptor ini menggunakan listrik dari PLN. Kita asumsikan seperti itu. Tiba-tiba ada pemadaman bergilir, listrik PLN mati. Nah, kita coba matikan. Nah, secara otomatis dia berpindah ke power supply yang kedua atau sumber 2 dari baterai. Nah, itu hampir tanpa jeda ya. Kita lihat, kemudian ketika listrik mati, nyala kembali, dia akan kembali ke sumber utamanya, sumber 1. Dia bisa berpindah dari sumber 1 sumber 2 dengan sangat cepat tanpa jeda. Oke. Jadi LED-nya tidak mati dulu. Ini saya matikan sekarang. Nah, LED-nya tetap menyala. Ketika nyala lagi dia tidak mati. Oke, kita coba sekarang ukur dengan multimeter atau dengan voltmeter. Kita ukur dulu di baterainya atau sumber 2-nya. Di sini 12,6 volt. Oke. Terukur 12,6 volt. Lalu untuk sumber utamanya, power supply-nya dia
kita ukur di sini bisa. Nah, dia 12,0. Oke, nah ini sengaja saya bedakan ya untuk kita bisa mengetahui outputnya nanti. Nah, sekarang kita cek outputnya, kita ukur tegangan di output. Nah, saat ini ATS ini menggunakan tegangan dari power supply sumber 1, power supply-nya dari adaptornya. Oke, dia tegangannya adalah 11,98 atau 12 volt ya. Nah, lalu kita coba kita matikan sumber utamanya. Nah, dia otomatis pindah ke sumber backupnya. Tadi kita ukur 12,6. Nah, di sini terlihat ya 12,6. Ketika sumber utamanya menyala lagi, ya, dia otomatis berpindah lagi ke sumber utamanya. Nah, perpindahan ini tanpa jeda, jadi tidak mati dulu, LED-nya tidak mati dulu lalu nyala lagi, tidak, jadi langsung. Oke, kalau ini juga dilengkapi fitur misalnya nanti sumber satunya tegangannya ternyata drop, bukan mati ya, tapi drop sampai 10 volt misalnya dari 12 volt. Nah, dia otomatis berpindah di bawah 10 volt, dia akan berpindah. Oke, kita ulangi sekali lagi. Nah, ini sumber utamanya kita asumsikan masih 12 volt ya. Kemudian ternyata tegangannya drop turun sampai nah di bawah 10 volt, dia akan otomatis berpindah ke backupnya, jadi tidak harus menunggu power supply sumber utamanya mati. Jadi kalau misalnya ini nanti digunakan untuk alat perangkat elektronik yang membutuhkan tegangan 12 volt, nah, atau tegangannya tidak boleh kurang dari 12 volt. Nah, nanti ketika sumber utamanya drop di bawah 12 volt, dia akan sudah berpindah ke sumber backupnya. Oke, nah untuk reviewnya sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ATS DC ini bisa didapatkan di seluruh marketplace awal laptop, ada di ya seluruh marketplace. Langsung saja, nanti linknya ada di deskripsi. Terima kasih.